Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di hari Jumat ini. Saya senang sekali karena ada kesempatan lagi untuk dapat memberitakan firman Tuhan bagi setiap kita dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, kita akan meneruskan apa yang kemarin kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang satu di dalam Kristus, unity in Christ. Saudara, kemarin kita sudah belajar dari Kamis bagaimana kita di dalam Kristus tidak ada lagi pemisahan berdasarkan suku dan kaum dan lain sebagainya. Kita ditebus dengan darah yang sama, kita diselamatkan melalui salib yang sama, kita juga memiliki satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Dia kita dibenarkan, kita diselamatkan, memperoleh anugerah Allah. Nah, pekerjaan Allah dalam kehidupan kita untuk mempersatukan kita dari suku yang berbeda-beda, dari suku bangsa yang berbeda-beda. Selain Dia menjadikan kita manusia baru, Dia juga menjadikan kita satu tubuh dan Kristus menjadi kepalanya. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan 17 berkata seperti ini. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dijadikan satu tubuh dan Kristus menjadi kepala atas tubuh ini. Berarti apa yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh itu berasal dari kepala. Nah, kita semua tahu Bapak Ibu Saudara bahwa sekecil apapun bagian dalam tubuh kita, semuanya penting Saudara, ya. Semuanya penting, sekalipun jari kelingking kaki yang sepertinya jarang sekali terlihat gitu ya. Kalau itu luka atau kalau itu keseleo, yang merasakan akibatnya bukan cuma dia. Satu badan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa pergi kemana-mana ya. Karena memang semua bagian di dalam tubuh itu penting. Kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Kalau kita membaca kitab surat Efesus ini, di pasal 4 Rasul Paulus memberikan satu penjelasan bahwa kita ini memang memiliki karunia yang berbeda. Tapi semua karunia itu kita pergunakan untuk kemuliaan Allah, untuk mempermuliakan Allah, untuk membangun gerejanya, untuk saling membangun satu sama lain. Begitu Rasul Paulus menggunakan analogi seperti tubuh begitu ya. Tubuh, setiap bagian ini dipakai untuk menopang satu sama lain. Karena itu kehendak dari kepala. Kepala mau supaya tubuh ini berjalan dengan selaras. Waktu kepala mau kita berjalan, gitu ya, dia memerintahkan kaki untuk melangkah kiri dan kanan sesuai dengan irama. Tangan mulai mengayun sesuai dengan irama. Sesuai dengan langkah-langkah kita. Ketika kita ingin makan, ya, ada perintah dari kepala untuk supaya tangan kita mengambil sesuatu dan meletakkannya tepat di mulut kita. Saudara, semua terjadi sesuai dengan apa yang diperintahkan dari kepala. Dan semua bagian dalam tubuh itu penting. Dari sini harusnya kita belajar bahwa di dalam Kristus kita ini satu. Sekalipun kita memiliki karunia yang berbeda-beda, kita punya kemampuan yang berbeda-beda, tapi kasih karunia Allah selalu cukup untuk kita bisa melakukan tugas kita masing-masing. Jangan melihat satu kelompok tertentu dan berpikir bahwa mereka kurang rohani. Karena mungkin mereka tidak seperti kita. Mulut nggak bisa bilang sama tangan gitu ya, wah kamu enak banget ya, bisa pegang, bisa merasa, bisa meraba, ya banyak permukaan gitu ya, ada yang kasar, ada yang lembut, kamu bisa menggunakan indera perasa yang ada di tangan kamu untuk bisa memegang ini dan itu gitu ya. Dan tangan juga nggak bisa ngomong ke mulut, wah lebih enak kamu dong, kamu bisa mengecap, kamu bisa makan, ya, kamu bisa menikmati rasa. Aku hanya meraba, kamu bisa memakan dan kamu bisa mengunyah dengan baik. Ya, kita tidak akan pernah menjadi satu kalau kita tidak melihat kehidupan kita di dalam Kristus adalah satu tubuh. Sehingga kita terus saling menyalahkan dan mungkin kita merasa tidak lebih baik dari yang lain. Ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa ya sudahlah, kita memang tidak begitu terperhatikan, kita memang kaum yang terpinggirkan dari orang percaya. Enggak, setiap kita penting di dalam Tuhan. Setiap kita punya peranannya sendiri-sendiri. Setiap kita punya tugasnya sendiri-sendiri. Kalau kita menyadari hal itu, harusnya kita bangga dengan segala hal yang kita punya hari ini. Kita melihat persekutuan-persekutuan yang lain, kelompok-kelompok yang lain, yang berbeda gereja dengan kita. Bukan sebagai saingan, tapi mereka sebagai rekan sekerja. Untuk kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Saya senang sekali bisa
membantu di beberapa organisasi yang lintas gereja. Karena sungguh luar biasa kita melihat ada gereja yang sangat kuat di pujian penyembahan, ada gereja yang sangat kuat di pengajaran, ada gereja yang sangat kuat di hospitality, dan ketika itu melayani Tuhan bersama-sama. Itu luar biasa, Saudara. Dan mungkin di dalam gereja lokal kita juga seperti itu. Ada orang-orang yang memang kita tahu bagiannya dia, ya mungkin sebagai penerima tamu, ya dia sebagai pendoa, dan kita nggak bisa bilang orang yang hanya mungkin dia bagus di penerima tamu, lalu ketika dia diminta berdoa syafaat, sepertinya kurang greget gitu ya, dan kita bilang kamu kurang berdoa. Mungkin bukan dia yang kurang berdoa, kita yang kurang peka gitu ya, untuk bisa melihat potensi orang yang sama seperti Tuhan melihat mereka. Karena setiap kita diberikan satu tugas, dan tugas itu bukan untuk mempermuliakan siapa-siapa, tapi untuk melaksanakan kehendak Allah, sehingga namanya dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Kita semua satu di dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih superior daripada yang lain. Sama, semua kita adalah penerima kasih karunia. Tidak ada yang berusaha untuk mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia diberikan kepada kita supaya kita bisa mempermuliakan Allah sesuai dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Biarlah kita bisa mempelajari, merenungkan ini kembali, bahwa kita ada untuk melengkapi orang lain. Kita ada supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam satu komunitas. Sehingga kita tidak mengejar lagi apa yang mungkin kita tahu bukan bagian kita. Kita nggak ikut-ikutan orang, wah kayaknya sekarang lagi hype kalau jadi worship leader ya. Sehingga walaupun kita udah tahu kita nyanyinya kurang, kita paksakan untuk bisa nyanyi gitu ya. Saudara, alangkah lebih baik kalau kita mengetahui, dan saya percaya setiap kita diberikan kepekaan oleh Tuhan, di mana kita harus melayani, di bagian apa kita kuat. Kalau kita kuatnya di situ, berarti itu adalah bagian kita. Dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Mungkin orang lain nggak tahu, kita nggak perlu pengakuan kok. Tangan ini nggak perlu ngomong sama mulut, aku tangan loh ya. Udah ketahuan ini tangan gitu ya. Kaki nggak perlu ngotot sama mata gitu, aku kaki loh ya. Mata nggak perlu ngotot sama telinga, aku ini mata loh ya, nggak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sesuai dengan talenta dan kemampuan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Puji Tuhan, saya berdoa biarlah di hari Jumat ini kita memperoleh perenungan yang baik, bahwa di dalam Kristus kita semua satu. Kita dijadikan manusia baru, manusia yang tidak lagi dibatasi dengan hukum-hukum yang kita pegang, dengan segala adat istiadat yang kita pegang, tapi manusia yang didasari oleh pengorbanan Kristus, darah yang sama, salib yang sama, juru selamat yang sama, yang menyatukan kita menjadi satu tubuh untuk melaksanakan kehendak Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Selamat menyambut akhir pekan bagi setiap kita. Saya mengingatkan untuk semua jemaat yang ada di HCC Malaysia, jangan lupa besok jam 12 ada ibadah doa puasa melalui Zoom. Buat Bapak Ibu Saudara yang juga rindu untuk mengikuti ibadah doa puasa, ya hanya 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 waktu Indonesia Tengah. Kalau saudara di Indonesia dan rindu untuk ikut, ya nanti linknya akan ada di link dan juga IP-nya dan juga passwordnya, ya akan ada meeting ID-nya akan saya taruh di kolom description. Saudara bisa mengikuti ya pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu, darah-Mu yang menyatukan setiap kami, Tuhan. Bila melalui perenungan hari ini kami boleh belajar bahwa tidak ada yang lebih hebat di antara kami. Semua kami hanyalah penerima kasih karunia. Untuk kami bisa disatukan dan kami melayani Allah dengan semua talenta dan karunia yang sudah Tuhan percayakan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, siapakah kami ini, sehingga Engkau begitu mengasihi kami, menyelamatkan kami, dan mau memakai kami untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-Mu tercurah buat setiap kami. Kekuatan yang baru, sukacita memasuki akhir pekan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.